Bagi kita semua, baik Bapak Ibu yang ada di rumahnya masing-masing. Dan pagi hari ini kita sungguh bersyukur kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah rela mati di kayu salib dan bahkan hari ini sudah bangkit dan mengalahkan maut. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu saya mengajak kita semua untuk membawa hati kita, membawa hidup kita. Kita mau mengucap syukur atas kasih Tuhan yang tidak pernah terukur dan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian syukur kita bersama tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan yang sungguh dalam. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati dan gantikan diriku. Mari dengan sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan. Sungguh-sungguh kita membawa pujian ini sebagai ungkapan syukur kita atas kasih Tuhan yang sungguh tidak terukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Engkau disembah ya Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh kita merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tak terukur kasih-Mu Yesus, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Tuhan Engkau disembah. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Layaklah Tuhan Engkau disembah. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku Tuhan, dengan segenap
sama-sama kita mengucap syukur. Benar ya Tuhan, sungguh tak terukur kasih-Mu. Engkau rela mati menggantikan kami di kayu salib. Bahkan Engkau mencurahkan darah-Mu ya Tuhan untuk menebus dosa manusia. Terima kasih ya Tuhan buat pengorbanan Tuhan. Terima kasih buat begitu besarnya kasih-Mu ya Bapa. Mari Bapak Ibu sama-sama kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur atas segala pengorbanan yang sudah Tuhan berikan. Kita merenungkan kebaikan Tuhan dan karya penyelamatan Tuhan di kayu salib. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Mari dengan lebih lagi kita mengucap syukur, kita katakan, layaklah Tuhan Engkau disembah. Mari dengan sepenuh hati kita angkat pujian ini. Dengan penuh rasa syukur kita angkat pujian ini. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku Tuhan, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa kami ya Bapa, dengan segenap jiwa ragaku. Benar ya Tuhan, hanya Engkau Allah yang layak untuk kami sembah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kami Tuhan. Karena kami sungguh bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Engkau rela mati gantikan kami ya Tuhan. Bahkan Engkau bangkit dan mengalahkan maut. Terima kasih ya Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami bersama-sama pada pagi hari ini, baik kami yang ada di bait kudus-Mu maupun Bapak Ibu yang ada di rumahnya masing-masing. Kiranya Engkau selalu memberkati kami, melawat kehidupan kami ya Tuhan. Walaupun kami berpisah tempat untuk beribadah pagi hari ini, tapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan dan lawatan Tuhan itu ada bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami yang hanya kami naikkan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, mari kita menerima potum dan salam. Kita angkat pujian kita yang mengatakan, bila kulihat bintang gemerlapan, maka jiwaku memuji-Mu ya Tuhan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ya Tuhanku,
apabila ku renungkan pemberian-Mu. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah pada pagi hari ini kami dasarkan di dalam nama Allah Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan rahmat dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Nats pemimpin kita terambil dari Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sama-sama bersuka cita pada pagi hari ini, karena kita tahu pada pagi hari ini Tuhan Yesus telah bangkit dan mengalahkan maut, dan Dia menyelamatkan semua umat yang berdosa di dunia ini. Mari kita sungguh bangga memiliki Allah yang sungguh ajaib. Mari kita sama-sama katakan bahwa Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, dan kasih-Nya ajaib bagiku. Mari dengan penuh sukacita kita angkat pujian ini, sama-sama kita meninggikan Tuhan, memuji nama Tuhan yang sungguh ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Sekali lagi katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi kita dengan penuh sukacita kita angkat pujian ini. Kita sungguh bangga memiliki Allah yang sungguh ajaib dan kasih-Nya yang sungguh ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habis
Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib samanya. Ya, saya akan bacakan beberapa pengumuman untuk kita pada pagi hari ini. Hari ini kita firman Tuhan masih dilayani oleh Ibu Pendeta Wasti Onesismus. Dan untuk ibadah kategorial mulai minggu ini masih melewati aplikasi Zoom. Tapi untuk ibadah hari Minggu kembali kita beribadah melalui live streaming. Dan mungkin itu saja yang bisa saya bagikan untuk kita pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau terus memberkati dan memelihara setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami bersuka cita Tuhan, kami memuji memuliakan Tuhan, kami merayakan hari kebangkitan Tuhan di kayu salib yang telah menebus dosa-dosa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saat ini kami akan menaikkan setiap doa-doa kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara kami. Engkau Tuhan terus memberkati bangsa kami, Engkau yang memelihara bangsa kami Bapa. Keadaan yang saat ini terus melanda bangsa kami, virus corona yang terus mengancam bangsa kami saat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati para pemerintah kami, Engkau urapi mereka Tuhan, semangat terus Engkau berikan bagi mereka, bahkan mereka terus bergandeng tangan mencari jalan keluar dari masalah saat ini. Bahkan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap masyarakat, orang-orang yang telah positif menderita virus corona. Engkau tolong, Engkau jamah sembuhkan mereka, pulihkan mereka Tuhan. Kiranya semangat Engkau berikan bagi mereka untuk melawan virus yang ada dalam tubuh mereka. Bahkan para medis yang saat ini terus merawat mereka, Engkau tolong berkati lindungi mereka, semangat juga terus Engkau berikan bagi mereka. Kiranya Tuhan yang terus memelihara kehidupan mereka. Bahkan seluruh masyarakat Indonesia Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati kami, kiranya kami juga mau menjaga diri kami, mau menjaga kebersihan hidup kami, sehingga kami juga tidak mengalami penyakit tersebut. Bahkan juga untuk Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Engkau Tuhan yang memelihara, memberkati. Keadaan saat ini membuat masyarakat bahkan Kabupaten Kapuas secara khususnya khawatir. Maka dari itu Tuhan yang terus memelihara, memberkati setiap orang-orang yang bertugas. Engkau tolong berkati mereka, Engkau lindungi mereka. Bahkan saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat Tuhan GMI Makedonia. Engkau berkati yang saat ini merayakan Paskah bersama-sama, beribadah bersama-sama. Engkau tolong, Engkau berkati mereka Tuhan, walaupun mereka di rumah masing-masing. Kiranya mereka terus bersuka cita merayakan Paskah. Mereka terus bersuka cita memuji memuliakan Tuhan, dan mereka juga bisa merasakan berkat-berkat Tuhan, hadirat Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahkan jika ada jemaat Tuhan yang tidak bisa bersama-sama dengan kami beribadah pada saat ini, Engkau juga yang memelihara mereka. Engkau Tuhan yang beserta dengan mereka, kiranya juga mereka bisa merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk jemaat Tuhan yang ada di Pangkalan Sari, Bajo, bahkan yang ada di Banjarbaru dan Banjarmasin. Engkau Tuhan juga yang memelihara mereka, kiranya mereka juga bisa merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan mereka, merasakan sukacita dalam merayakan Paskah ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Bajo yang dipimpin oleh Pak Marli juga Tuhan berkati. Engkau rapi hamba-Mu, lewat hamba-Mu jemaat Tuhan makin diberkati, jemaat Tuhan makin teguh iman di dalam Tuhan. Bahkan hamba-Mu berdoa untuk Ibu Wasti yang menyampaikan firman Tuhan bagi kami pada hari ini. Engkau rapi hamba-Mu Tuhan, lewat pemberitaan hamba-Mu kami jemaat Tuhan makin diberkati, makin teguh, makin kuat, makin berpengharapan ke dalam tangan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami
telah berdoa dan mengucap syukur. Kami tahu juga Tuhan doa kami ini tidak sempurna, maka dari itu kami ingin menyempurnakan doa kami ini dengan menaikkan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bermazmur bersama-sama pada pagi hari ini. Mazmur kita terambil dari Mazmur pasal 118 ayat yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-29. Mazmur pasal 118 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-29. Seperti biasa kita akan membacakan berganti-gantian. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Bapak Ibu yang ada di rumah boleh membaca ayat yang genap. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Untuk firman Tuhan. Allahku, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Mari kita sama-sama bersukacita. Kita sungguh berbahagia dan bersukacita pada pagi hari ini karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan kita menang melawan maut. Kita angkat pujian kita yang mengatakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Mari dengan sukacita kita angkat pujian ini. Sungguh kita merasa bahagia dan bersukacita karena kita sudah menang bersama dengan Yesus. Menang melawan iblis dan maut. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sekali lagi katakan, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, Kudus. Mari sekali lagi dengan penuh sukacita kita angkat pujian ini. Kita sungguh bangga memiliki Allah yang sungguh luar biasa. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, Kudus. Dalam nama
Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus iblis dikalahkan. Sekali lagi kita katakan, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ya, puji nama Tuhan. Kita sungguh memiliki bangga Allah yang sungguh luar biasa, yang mampu mengalahkan maut dan mengalahkan segala setan. Terima kasih. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau dilawat dan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita sama-sama meninggikan menyembah Tuhan. Sebab Dia hidup, kita yakin akan ada hari esok. Dialah anak Allah yang mampu menyembuhkan dan mampu menyucikan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Mari dengan sungguh-sungguh kita angkat pujian ini. Dengan iman kita katakan bahwa sebab Tuhan sudah hidup dan bangkit, maka akan ada hari esok. Sebab Dia hidup, kita tidak akan gentar menghadapi apapun juga di dalam kehidupan ini. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi kita katakan, sebab Dia hidup akan ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup
Mari dengan lebih lagi katakan, sebab Dia hidup, maka akan ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari dengan lebih lagi katakan, sebab Dia hidup ya Tuhan. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Katakan, ku tak akan gentar ya Tuhan. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup kita jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Benar ya Tuhan, sebab Engkau hidup maka akan ada hari esok. Sebab Engkau hidup, kami tidak akan gentar menghadapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang akan berjalan di depan kami Tuhan. Engkau yang akan menuntun dan membimbing kami. Engkau yang akan menjaga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sudah hidup dan bangkit melawan maut, mengalahkan maut bagi kami Tuhan. Sehingga kami boleh beroleh anugerah keselamatan yang kekal. Kami hidup hari ini ya Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, itu semata-mata karena kasih setia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Mari sama-sama dengan sepenuh hati kita katakan, sebab Dia hidup maka akan ada hari esok. Sebab Dia hidup maka kita tidak akan gentar menghadapi apapun. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup kita jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup kita jadi lebih berarti. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kami sungguh bangga bahwa kami menjadi milik Kristus. Engkau yang sudah mati dan hari ini sudah bangkit. Engkau mengalahkan maut, sehingga kami orang-orang yang percaya kepadamu telah dibebaskan dari segala kutuk hukum dosa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini bersama-sama kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang kami rindukan menguatkan, meneguhkan kami di tengah-tengah pengiringan kami kepada Tuhan, di tengah-tengah kami melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati waktu pemberitaan ini, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, maupun juga semua Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah kita bersama. Kita merayakan Paskah, ya ibadah Minggu sekaligus ibadah Paskah kita. Kita bersyukur karena karya yang besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita masing-masing. Kita ada sampai hari ini, kita boleh merayakan Paskah. Kita yakini bahwa itu semua karena pekerjaan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 20 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di rumah, dapat memperhatikan di Alkitab masing-masing. Saya akan bacakan ayat yang pertama. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Ayat yang ke-11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Sedemikian jauh pembacaan kita pada pagi hari ini. Tema kita adalah kebangkitannya membaharui cara hidup. Narasi tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, ini ditulis dalam keempat Injil, baik dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Keempat Injil ini sama-sama memberitakan bahwa Yesus Kristus itu hidup. Ya, Yesus telah bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga setelah kematiannya. Oleh karena itu, kita orang-orang percaya kepadanya, menyembah Dia, Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Buktinya apa? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bisa melihat Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada banyak orang. Menurut keempat Injil, ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dan juga ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat ke-3 sampai ke-8, dan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-5 sampai 8, ada 12 kali Yesus menampakkan diri.
Yang pertama, 6 kali Yesus menampakkan diri pertama kali di Yerusalem. Yang kedua, 4 kali di Galilea. 1 kali di Bukit Zaitun dan 1 kali di jalan menuju Damaskus. Ya, di sini kita melihat bahwa penampakan Yesus 12 kali ini, 12 kali Yesus menampakkan diri, menunjukkan bahwa dia telah bangkit, dia hidup, dia telah mengalahkan maut. Tema kita hari ini adalah kebangkitannya membaharui cara hidup. Lalu apa hubungan kebangkitan Tuhan Yesus dengan pembaharuan cara hidup? Kalau kita memperhatikan kata membaharui, ya, arti membaharui itu adalah memperbaiki supaya menjadi baru, ya, mengulang sekali lagi, memulai lagi, atau mengganti dengan yang baru. Artinya adalah kebangkitan Yesus Kristus memperbaiki cara hidup kita. Nah, dalam Yohanes pasal 20 ayat pertama sampai ayat 18, di sini menceritakan bagaimana pengalaman Tuhan Yesus, murid Tuhan Yesus menyaksikan kubur Yesus yang kosong. Bahkan di sana dikatakan bahwa Maria Magdalena pun telah menyaksikan bahwa Yesus itu telah bangkit dan Yesus sendiri berbicara kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh menarik ya. Orang yang pertama menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah Maria Magdalena, seorang perempuan, dan dikatakan bahwa dia adalah saksi yang pertama, ya, dan dia juga yang hadir pada waktu penyaliban Tuhan Yesus, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat dalam Injil Yohanes ini Yesus menjumpai ke-11 muridnya, dan dalam perikop yang kita baca pada hari ini kita melihat ada beberapa peristiwa yang disampaikan, diuraikan kepada kita, dan ini juga ada dalam Injil yang lain. Ada 3 hal, ada 3 peristiwa. Pertama, perempuan yang datang ke kubur Yesus. Yang kedua, batu yang terguling, dan yang ketiga adalah pemberitahuan dari malaikat. Ya, dalam Injil yang lain, baik Matius, Markus, dan Lukas, hal yang sama pun juga disampaikan. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini, apa yang bisa kita pelajari, ya, dari kebangkitan Tuhan Yesus ini untuk memperbaiki cara hidup kita? Apa yang bisa kita lihat? Apa yang bisa kita renungkan dari firman Tuhan ini? Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, kebangkitan Yesus mengubah pemahaman Maria. Kalau kita memperhatikan di ayat yang pertama, pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur, dan seterusnya. Lalu di ayat yang kedua, bagian yang terakhir dia berkata, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampai pada ayat yang ke-15, kita melihat di sana, Maria masih berpikir bahwa mayat Tuhan Yesus itu telah diambil, telah dicuri, kuburnya kosong, ya. Kemana Yesus? Itu masih pemahaman Maria yang pertama. Tapi coba kita memperhatikan di ayat yang ke-16 dari bagian firman Tuhan ini. Di sana dikatakan bahwa kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni artinya guru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, ketika Maria pergi ke kubur Yesus, lalu malaikat berbicara kepada dia, kita melihat sampai di situ Maria belum percaya bahwa Yesus itu bangkit. Padahal sebelumnya Yesus berkali-kali mengatakan bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Bukan hanya kepada Maria Magdalena, sebenarnya kepada para muridnya pun ini disampaikan. Tetapi kalau kita baca, Maria belum percaya dan dia tidak yakin bahwa malaikat berbicara kepadanya, apa yang disampaikan malaikat kepadanya itu tidak benar, ya. Dia mengatakan kalau waktu malaikat berbicara kepadanya, apa yang dia katakan? Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia. Ini membuktikan bahwa Maria belum memahami bahwa Yesus itu sudah bangkit. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terjadi perubahan ketika Tuhan Yesus sendiri berbicara kepada dia. Kita melihat di ayat yang ke-18, ketika Maria berbicara kepada murid-murid yang lain, dia katakan apa? Aku telah melihat
Tuhan. Ya, sungguh hal yang luar biasa ya. Dari pemahaman Maria yang tidak percaya bahwa Yesus itu sudah bangkit. Ya, bahkan malaikat pun sudah berbicara kepada dia sendiri. Tapi sampai ketika Yesus berbicara kepada dia dan memerintahkan, ya menyampaikan sesuatu untuk disampaikan kepada murid yang lain. Ayat 18 katakan, aku telah melihat Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bisa belajar dari bagian firman Tuhan ini. Ya, kita mungkin tidak punya pengalaman yang sama persis seperti Maria Magdalena. Tetapi firman Tuhan itu seharusnya sudah cukup bagi kita untuk kita benar-benar percaya bahwa Yesus itu telah bangkit, dia telah hidup. Kita tidak perlu lagi bukti, ya. Kalau kita melihat Maria, kita bisa belajar. Firman Tuhan ini saya katakan sudah lebih daripada cukup, ya, menjelaskan, menyampaikan kepada kita bahwa Yesus itu telah bangkit. Dia yang mati, dia yang bangkit. Mungkin bagi orang pada umumnya ini hal yang mustahil. Bagaimana mungkin, ya, dia mati, dia bangkit? Itu tidak mungkin terjadi. Tidak ada yang bisa melakukan hal itu. Tetapi firman Tuhan sudah jelas, bahkan dalam perjanjian lama pun sudah dinubuatkan, ya, bahwa Yesus itu yang datang ke dalam dunia, dia yang mati dan menyelamatkan manusia, dia yang bangkit. Satu hal yang menjadi pelajaran bagi kita dan ini memberikan sukacita bagi kita. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan hal ini kita belajar dari Maria. Supaya kita juga mengubah cara pikir kita, pemahaman kita kepada Tuhan. Ya, jangan hanya sebatas apa yang kita dengar dari orang, ya. Nah, kita melihat di sini. Di sini bahwa Yesus dengan jelas dikatakan bahwa dia sudah bangkit. Tidak ada orang yang menggantikan dia. Kalau dikatakan dalam Matius bahwa ada yang mencuri mayat Tuhan Yesus, itu tidak benar. Ya, sudah sangat jelas digambarkan, disampaikan kepada kita. Tidak ada yang mencuri mayat Yesus, tidak ada yang menggantikan dia di kayu salib. Sehingga kita mengatakan bahwa bukan dia yang mati, bukan dia yang bangkit itu. Yesus yang disalibkan itu, dia juga yang bangkit pada hari yang ketiga. Jadi Yesus itu tidak pandangan orang, ya, bahwa ada orang yang menggantikan posisi Yesus. Yang disalibkan itu bukan Yesus. Yang mati itu bukan Yesus, yang bangkit itu bukan Yesus. Karena memang dia tidak mati. Tapi apa yang diajarkan kepada kita bersama-sama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang kita yakini sampai hari ini, bahwa dialah Allah yang sudah mati di kayu salib, ya, di Golgota menyelamatkan hidup kita. Dia juga yang bangkit pada hari yang ketiga. Maka kita belajar dari Maria ini, ya. Kita melihat, ya, kekurangan Maria ini menjadi pelajaran bagi kita. Tetapi apa yang dialami oleh Maria secara pribadi, perjumpaannya dengan Tuhan dalam teks ini juga menjadi pelajaran bagi kita, mengingatkan kita bersama, ya, bahwa firman Tuhan itu sudah cukup bagi kita untuk menyampaikan kepada kita bahwa dia benar-benar Allah yang hidup. Jadi jangan lagi ragu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, saya tahu situasi sekarang mungkin membuat kita bisa menjadi ragu, menjadi putus asa, menjadi lemah iman kita. Ya, kita mungkin bisa berkata, di mana Tuhan sekarang? Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Peristiwa yang begitu banyak terjadi di tengah-tengah bangsa kita, yang juga mempengaruhi kehidupan kita. Tapi kita bersyukur bahwa dia Allah yang hidup, Allah yang mati, Allah yang hidup. Dia akan bersama-sama dengan kita. Kita melihat, ya, dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dan ketika dia menampakkan dirinya kepada para muridnya dan beberapa orang pada waktu itu. Ya, kita melihat ini menyatakan bahwa dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang hidup. Sehingga kita sebagai orang percaya tidak perlu lagi ragu kepada dia. Ya, walaupun ada orang yang mengatakan seperti tadi, dia bukan Allah. Masa Allah dia mati? Ya. Mana ada Allah mati? Mana ada Tuhan mati? Ya.
orang yang tidak mengerti hal itu akan berkata seperti itu. Tetapi bagi kita yang sudah mengalami sendiri bagaimana karya Tuhan dalam hidup kita, ya, yang sudah merasakan bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita, kita tidak akan pernah ragu. Saya yakin dan percaya itu. Ya, sekalipun mungkin pergumulan, tantangan hidup sebagai orang percaya itu banyak kita alami. Ya, bukan hanya bicara tantangan dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam pekerjaan kita, tetapi dalam pengiringan kita pun kepada Tuhan Yesus seringkali kita menghadapi tantangan, seringkali iman kita dicemoohkan, seringkali iman kita dihina. Ya, tetapi kita bersyukur bahwa dengan hal itu justru membuat kita yakin dan percaya bahwa kita tidak pernah salah percaya kepada pribadi yang tepat, pribadi yang sudah mau mati bagi kita dan dia sudah hidup. Kemudian yang kedua yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini, kebangkitan Yesus Kristus mengubah cara hidup kita untuk percaya pada apa yang disampaikan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam teks ini ada 3 kata melihat dengan kata yang berbeda. Yang pertama, dalam ayat yang pertama dan kelima, ya, ada kata blepo di sana. Ini kata artinya melihat, ya. Kita mau melihat 3 kata melihat ini dalam 3 kata yang berbeda dalam bahasa aslinya. Nah, yang pertama itu blepo, ayat yang pertama dan kelima. Ketika Maria Magdalena melihat, ya, di ayat yang pertama, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Di ayat yang kelima di sana katakan ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di sana. Ini kata kalimat blepo yang artinya melihat, mengarahkan pandangan dan perhatian ke arah tertentu. Nah, di sini kita melihat Maria, ya, melihat kubur kosong itu, tapi dia tidak mengerti dan bertanya kenapa kubur itu kosong. Jadi dia hanya melihat. Kalau bahasa yang lain menggunakan arti bahwa dia melihat tidak sengaja. Sebenarnya ketujuan dia datang ke kubur itu bukan untuk melihat kubur yang kosong, ya. Sudah jelas dikatakan bahwa pergilah Maria Magdalena ke kubur dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Berarti itu bukan tujuan utama dia datang melihat kubur Yesus. Tetapi ya tidak sengaja dilihat olehnya kubur itu kosong. Dan dia tidak mengerti mengapa itu terjadi, mengapa kubur itu kosong, ya. Mengapa batu itu telah terguling. Yang kedua, kata melihat yang digunakan adalah dereo, ya, yang artinya melihat, memperhatikan, juga mengalami. Ini yang dilakukan oleh Petrus. Ayat yang ke-6, maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak. Nah, Petrus masuk ke dalam kubur dan dia melihat dengan jelas, ya, kubur Yesus. Tetapi dia tidak percaya dengan hal itu, ya. Dia melihat, dia menganalisa dan bertanya-tanya dalam hatinya, siapa yang mencuri mayat Yesus? Kenapa kubur Yesus kosong? Ya, kenapa batu itu terguling? Jadi Petrus melihat di sini bukan karena dia percaya, tetapi dia sedang menganalisa, sedang berpikir dan bertanya dalam dirinya, kenapa ini terjadi? Nah, yang ketiga, kata melihat di sini di ayat yang ke-8. Kata yang digunakan itu adalah Eden. Dan kata ini sama di ayat yang ke-18 yang diucapkan oleh Maria. Aku telah melihat Tuhan. Dan ini artinya adalah melihat, menyadari, memperhatikan, mempertimbangkan, mengalami. Ya, kita melihat di sini bahwa melihat di ayat yang ke-8 dan 18 ini intinya adalah dia tidak hanya menganalisa, dia tidak hanya memikirkan, tetapi dia juga percaya. Dan ini dilakukan oleh ayat yang ke-8 oleh murid yang lain selain Petrus, itulah Yohanes, murid yang dikasihi oleh Yesus. Yohanes melihat, ya, dia tidak hanya menganalisa,
Dia tidak hanya berpikir seperti Petrus, kenapa ini, kenapa itu terjadi. Tetapi dia percaya. Maka di ayat yang ke-8 katakan, dan ia melihatnya dan percaya. Dan ayat yang ke-9 menunjukkan kepada kita, sebab selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak percaya, ya, apa yang disampaikan oleh Yesus sebelum kematiannya. Ya, berkali-kali Yesus mengatakan bahwa pada hari yang ketiga aku akan mati dan pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Nah, kita melihat di sini, ya, setelah mereka menyaksikan kubur itu kosong, mereka baru percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita bersama. Hampir sama dengan poin yang pertama. Kepercayaan kepada Tuhan Yesus tidak perlu bukti, ya. Kita tidak perlu tunggu bukti menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Sudah sangat jelas disampaikan kepada kita, ya. Jadi jangan kita katakan kalau kau Tuhan tunjukkanlah, ya, sama seperti orang-orang yang menyalibkan Tuhan, ya. Kalau kau Tuhan, turunlah dari kayu salib itu. Kalau kau benar-benar Tuhan, selamatkanlah dirimu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini bahwa mereka dari yang melihat jadi percaya, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dengan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus membawa kita untuk sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Tidak perlu lagi kita ragu, tidak perlu lagi kita menjadi kecewa, ya, dengan situasi kita yang kita alami sekarang dalam kehidupan kita pribadi, keluarga kita atau dalam pelayanan kita. Kita harus tetap percaya bahwa Dia Allah yang mati dan bangkit itu. Dia benar-benar Tuhan, ya. Dia bukan manusia yang super, bukan hanya manusia super, ya, karena ada yang punya konsep bahwa Yesus itu bukan Tuhan, ya. Dia hanya manusia super, artinya ya di atas kita lah sedikit gitu, ya. Dia manusia tapi dia manusia super, tidak seperti kita, tetapi dia manusia, dia bukan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajar dari kebangkitan Tuhan Yesus yang disaksikan oleh para murid-muridnya. Mari kita percaya kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Mari kita punya sikap yang benar, percaya kepada Tuhan, sama seperti Yohanes, ya, murid lain yang dikatakan di sini. Kita percaya, ya. Kalau Petrus, kalau kita lihat dalam pasal 21, disitulah, ya, Tuhan meneguhkan dia bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan dia percaya bahwa Yesus yang mati itu dia juga yang bangkit. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu poin yang ketiga dari bagian firman Tuhan ini kita bisa belajar kepada Tuhan. Ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-18. Ayat yang ke-11 katakan begini, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ayat yang ke-18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan seterusnya. Kalau kita memperhatikan di ayat yang ke-10, setelah Maria Magdalena dan para murid yang lain menyaksikan kubur Yesus itu, kubur yang kosong itu, di ayat 10 katakan, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Sedangkan Maria, ya, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu. Kita melihat bagaimana kesetiaan Maria Magdalena. Ketika murid yang lain pulang, dia masih tetap berada di kubur itu. Sampai di ayat yang ke-18, dia pun menunjukkan kesetiaan dan ketaatannya kepada Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan di ayat yang ke-17, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, tetapi sampaikanlah, pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, dan seterusnya. Lalu ayat ke-18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid yang lain, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini kesetiaan Magdalena dan ketaatannya kepada Tuhan. Dalam peristiwa kebangkitan ini terlihatlah kesetiaan dan ketaatan Maria Magdalena. Kalau kita membaca kisah hidup Maria Magdalena, memang tidak terlalu banyak diuraikan dalam Alkitab. Tetapi dalam Lukas pasal 8 ayat yang kedua, Maria Magdalena itu adalah salah satu perempuan yang Tuhan sembuhkan dari roh-roh jahat. Dikatakan di sana bahwa ada 7 roh jahat yang menguasai dirinya. Dan Maria dilepaskan dari 7 roh jahat itu.
Dan setelah itu kita melihat bahwa Maria Magdalena dan perempuan yang lain pun juga terus melayani Tuhan. Bahkan tadi di awal saya katakan, waktu Yesus disalibkan dengan setia, Maria Magdalena bersama perempuan-perempuan lain mengikuti Yesus. Sampai pada kebangkitan Tuhan Yesus, Maria Magdalena tetap setia kepada Tuhan Yesus. Ya, walaupun tadi saya katakan yang kita baca bahwa dia tidak percaya, awalnya tidak percaya dengan kebangkitan Yesus. Dia mengira mayat Tuhan Yesus dicuri. Nah, kita bisa belajar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dari Maria Magdalena, seorang perempuan ya yang sederhana. Dia percaya, dia setia, dan dia taat kepada Tuhan. Dia menyampaikan apa yang Yesus katakan kepadanya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam tradisi pada waktu itu, kesaksian seorang perempuan itu sebenarnya tidak diperhitungkan. Ya sama-sama kita tahu dan pelajari. Bagi orang Yahudi mungkin perempuan itu masih dalam yang di bawah ya, tidak masuk dalam hitungan. Tetapi kita melihat di sini Tuhan memakai Maria ya untuk menyaksikan, menceritakan kebangkitan Tuhan Yesus itu kepada murid-murid yang lain. Ya, seorang yang tidak diperhitungkan oleh manusia, ya, seorang yang dianggap lemah, karena konsepnya adalah wanita itu adalah lemah, ya, maka dia tidak diperhitungkan. Nah, kita belajar di sini, ya, dari kesetiaan dan ketaatan Maria Magdalena kepada Tuhan. Dua hal bisa kita pelajari, ya, kesetiaan dan ketaatan Maria Magdalena kepada Tuhan. Kita belajar untuk setia dan taat kepada Tuhan dalam situasi apapun. Sekalipun itu mungkin ya situasi itu seolah kita tidak melihat ada pengharapan di dalamnya. Kita melihat tidak ada jalan keluar di dalamnya. Tapi kita belajar untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Ya, kita lihat Maria Magdalena ayat ke-11. Lalu sebelum Tuhan Yesus berbicara langsung kepada dia masih tetap setia di kubur Tuhan Yesus, menantikan ya kalau ya Yesus itu ada yang membawa kembali mayat Yesus. Ya, ini pemahaman yang dimiliki oleh Maria Magdalena itu sebelum dia berjumpa dengan Tuhan. Tapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan, kita lihat ya dia taat kepada apa yang Tuhan katakan kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang kedua kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus bisa memakai siapapun. Orang yang tidak diperhitungkan sekalipun, orang yang dianggap lemah sekalipun, Tuhan pun bisa memakai dia untuk memberitakan, menyaksikan firman Tuhan, menyaksikan kebangkitannya, menyaksikan tentang siapa dirinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 3 hal ini kita pelajari bersama-sama dan biarlah ini mengubah cara hidup kita, ya. Kalau selama ini mungkin kita ragu dengan kuasa Tuhan, dengan peristiwa kebangkitan Tuhan ini, mari ya keraguan itu tidak lagi menguasai hati kita, ya. Ya mungkin kita selama ini enggak, mungkin saya ragu enggak, tapi dengan situasi sekarang di tengah-tengah bangsa kita ya yang ya mungkin sampai bulan depan membuat kita harus beribadah tidak di gedung gereja, tidak di gereja, di dalam gereja. Itu bisa membuat juga kita berkata, ya kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Kenapa virus corona ini tidak cepat-cepat pergi? Ya satu sisi mungkin kita juga diingatkan ya dengan peristiwa ini, ya supaya kita menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita, menjaga kebersihan diri kita. Tapi dari sisi yang lain pun juga ini bisa mengingatkan kita, membawa kita, ini kesempatan untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya mungkin kita sedih ya, momen Jumat Agung dan Paskah kita tidak bisa di gereja bersama-sama dengan orang percaya yang lain, sesama orang percaya. Tapi kita tetap bersyukur bahwa masih Tuhan berikan kesempatan bagi kita merayakan Paskah. Ya, kita bersyukur bisa melewati momen ini. Ya, kita yakini, kita imani bahwa peristiwa virus corona ini akan berlalu. Ya, Tuhan kita berkuasa.
dia sudah bangkit, dia sudah mengalahkan maut. Ya, tapi bukan berarti karena Yesus sudah bangkit, kita menghiraukan himbauan pemerintah untuk menjaga kesehatan. Ya, bukan berarti kita harus seperti itu, enggak. Ya, firman Tuhan ingatkan kita, Yesus itu bangkit, dia berkuasa. Tapi firman Tuhan juga mengingatkan kita untuk kita tetap taat kepada pemimpin kita, pemerintah kita. Ya, karena keputusan ini bukan dibuat ya asal dibuat, tetapi dengan sudah banyak peristiwa yang terjadi, sudah banyak yang mengalami sakit ini. Maka ini untuk kepentingan bersama dan demi kebaikan semua orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bersama saya dan Bapak Ibu sekalian, baik kita yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Mari dengan momen Paskah ini, di tahun ini yang mungkin berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, membawa kita untuk tidak lagi meragukan kuasa Tuhan, membawa kita untuk terus percaya kepada Dia. Sekalipun ya mungkin kita tidak melihat, tadi saya katakan ada jalan keluar dari tiap pergumulan dalam hidup kita. Atau sekalipun kita mungkin tidak melihat ada cahaya dari kehidupan kita. Ya, nah, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita pun diingatkan untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Ya, kita miliki komitmen, saya mau setia kepada Tuhan, dan kita bersyukur bahwa Tuhan memilih kita untuk menjadi miliknya, walaupun mungkin bagi dunia ini, bagi orang pada umumnya, kita bukan siapa-siapa. Kita hanya orang yang lemah, kita hanya orang yang biasa, tidak punya kelebihan atau kemampuan yang lain. Tapi kita bersyukur bahwa sekalipun kita dipandang oleh manusia seperti itu, tapi Tuhan tidak memandang kita seperti itu. Dia mau memakai kita dalam segala keberadaan kita. Nah, biarlah firman Tuhan hari ini memberkati Bapak Ibu sekalian, menguatkan, meneguhkan Bapak Ibu sekalian. Ya, mari dengan kebangkitan Tuhan Yesus kita tetap bersukacita. Ya, sekalipun kita harus beribadah melalui di rumah kita masing-masing, tapi kita tetap percaya bahwa ya Yesus yang sudah mati itu ribuan tahun yang lalu, yang sudah bangkit juga ribuan tahun yang lalu, Dia Allah yang berkuasa dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa kami di sorga, kami menaikkan syukur kami, firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan bersama dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan Engkau menampakkan diri kepada murid-murid-Mu. Kami bersyukur, kami melihat bahwa mereka pun Tuhan ubahkan secara khusus Maria Magdalena secara pribadi. Dan kami boleh belajar dari bagian firman Tuhan ini. Dengan momen Paskah ini pun kami diingatkan untuk kami tetap percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan apapun. Untuk kami tidak ragu kepada Tuhan. Untuk kami tidak putus asa dan tidak menyerah. Kami yakini bahwa Tuhan Allah kami adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dan kami belajar untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami. Dan kami syukuri bahwa Tuhan memilih kami untuk menjadi milik-Mu. Tuhan pilih kami untuk Tuhan pakai melayani Tuhan. Walaupun kami tahu kami manusia biasa. Manusia yang lemah. Manusia yang mungkin tidak punya kelebihan apapun di mata orang lain. Tapi terima kasih Tuhan untuk karya Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Ini menunjukkan bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biar firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan kami. Dan ini terus menjadi bagian dalam hidup kami. Untuk kami setia untuk melakukan firman Tuhan dan melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan kita. Namun sebelum kita memberikan persembahan, kembali kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih ya Tuhan,
Terima kasih, sungguh baik Engkau dalam kehidupan kami. Kasih-Mu tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih buat berkat-berkat Tuhan yang sudah kami nikmati di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami ingin memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami yang sedikit ini, sehingga boleh berkenan di hadapan-Mu. Terlebih juga boleh dipakai dan dipergunakan untuk pekerjaan tangan Tuhan, khususnya di gereja kami. Berkati kami semua dalam usaha pekerjaan kami ya Tuhan. Dan ajar kami juga boleh mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Sambil kita mengantarkan persembahan kita, kita angkat pujian kita yang mengatakan, Sungai Sukacitaku. Sukacitaku mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ya, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan dan semua karena kasih-Nya. Mari kita sama-sama mengangkat pujian kita sebagai ungkapan syukur kita. Kita boleh ada pada hari ini, kita boleh diberi kesempatan sampai hari ini. Bahkan kita boleh memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, itu semua karena anugerah Tuhan. Ku ada sebab karena anugerah-Mu. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sekali lagi kita katakan, ku ada sebab anugerah-Mu ya Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari
sekali lagi kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh kita katakan, ku ada sebab karena anugerah-Mu ya Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih oh Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari dengan lebih lagi katakan, terima kasih oh Yesusku. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu ya Tuhan. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya Tuhan. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita berdoa. Kami tahu karena anugerah Tuhanlah kami boleh ada sampai hari ini. Dan satu sukacita kami yang besar di hari ini, bahwa Tuhan Allah yang kami sembah, Tuhan Allah yang kami layani, Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang bangkit mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kebangkitan Tuhan hari ini terus mengingatkan kami bahwa besar kasih Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan kembali ke aktivitas dan kegiatan kami di hari ini. Kami rindu kiranya Tuhan memberkati kami semua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.